Selamat malam semuanya. Namo Buddhaya. Apa kabar? Apa kabar? Hei, sadu. Mau tambah lagi durasinya? Mau lebih panjang lagi meditasinya? Yang semalam datang mau tanya, hari ini gak datang ya? Semalam ada yang mau tanya-tanya, saya suruh pas nanti meditasi saja itu. Ternyata hari ini gak datang ya. Mungkin karena hujan ya. Ya, saya pernah membagikan sudah dibaca-baca. Ada yang belum dapat ya. Di grup juga ada kok kalau nggak salah. Pernah saya bagikan di grup juga. Ya, jadi banyak cara, banyak ragam, banyak metode yang dikembangkan oleh para guru-guru kita di masa lampau maupun di masa sekarang pun juga banyak. Kekuatan daripada nafas memang sungguh luar biasa. Sudah pasti tentu karena ketika manusia sudah tidak bernafas, tempatnya bukan di sini. Nah, tempatnya di Angsapura atau Medan Murni ya. Jadi kekuatan dari medan nafas sangat luar biasa. Para guru-guru di masa lampau, bagaimana agar supaya sati sampajanya ini selalu di dalam keluar masuknya nafas, banyak metode yang dikembangkan. Kalau yang terbiasa dengan belajar dengan guru-guru dari Myanmar, maka biasanya disarankan melihat nafas di dalam perut ya, dengan kembang kempisnya perut. Karena mungkin bagi beberapa orang ada yang mengatakan nafas di hidung mungkin terlalu lembut atau kurang begitu bisa terlihat. Jadi ada yang memfokuskan di perut, kembang kempisnya perut. Kalau dari Thailand, guru-guru besar dari Thailand, khususnya dari murid-murid Ajahn Mun, itu yang dikembangkan keluar masuknya nafas tetap di hidung, tapi dibubuhi dengan kata-kata Buddho, dengan tujuan untuk mengikat sati sampajanya kita agar seiring selaras dengan keluar masuknya nafas. Dan dari Sang Haraja Thailand, Sumdet Nyana Samwara, beliau juga pernah menyarankan memakai nafas dengan cara dihitung. Dan Master Seng Yen, almarhum, ya, beliau sudah almarhum juga, itu beliau bisa menciptakan diagram batin seperti ini. Ini ciptaan beliau sendiri. Dan ini juga beliau juga memakai metode cara menghitung nafas. Nafas
keluar masuk hitung 1, keluar masuk, masuk keluar hitung 1, masuk keluar hitung 2, masuk keluar hitung 3, sampai ke angka 9. Prinsipnya tidak boleh di bawah angka 5 dan tidak boleh lebih daripada angka 10. Jadi kita ambil tengah-tengahnya antara 1 sampai 9 dengan cara berhitung. Jadi menurut Bante, metode yang paling baik itu yang mana, Bante? Semua manusia memiliki kecenderungan masing-masing. Kalau memang Anda memakai objek nafas dengan berada di antara rongga hidung ya, keluar masuknya napas atau apa namanya nih, di atas bibir ya, depan hidung atas bibir. Kalau memang Anda bisa meletakkan santi Anda di situ, ya monggo silakan. Agama Buddha itu sungguh bijaksana. Dhamma itu juga sangat bijaksana. Tidak ada satupun yang benar-benar benar kecuali kebenaran itu sendiri. Oh, tradisi saya lebih benar, Bante, sesuai kitab suci. Nanti yang sana juga bisa bilang, oh enggak, tradisi saya lebih benar sesuai kitab suci. Masing-masing mempertahankan kitab sucinya. Terakhir apa? Agama Buddha bubar nanti. Kalau kita melihat fenomena seperti apa yang telah saya jelaskan di atas tadi dari guru-guru besar dan dari berbagai negara yang berbeda, itu kan ada benang merahnya di situ. Yang terpenting kita selalu eling dan waspada, sadar dan perhatian apapun metodenya. Entah itu di hidung, entah itu di perut, entah itu memakai kata-kata Buddha, entah itu memakai cara hitungan, monggo. Yang terpenting Anda sadar dan perhatian di sana. Kalau kita tidak sadar, ya berarti bukan meditasi dong, ngelamun ya. Melamun ya. Kalau di diagram ini jelas, ketika kita bisa mempertahankan, contoh kita misalnya memakai hitungan 1 sampai 9, bolak-balik 1, 9, sampai ke 1 lagi, balik lagi ke 9. Kita mampu mempertahankan hal itu dalam jangka waktu 10 menit. Tanpa terpikir hal yang lain, berarti konsentrasi ibu bapak bagus menurut Master Sheng Yen. Ya, ada bukunya, sudah diterjemahkan kalau nggak salah. Dan ini selaras dengan arahan meditasi dengan objek nafas yang terdapat di dalam Anapanasati. Ya, di dalam Anapanasati. Sesuai dengan kitab suci. Bahkan mungkin ibu bapak bisa mengembangkan dengan karakter pribadi Anda. Saya cenderung cocok dengan Buddha ya Bante, ya silahkan, gak ada masalah. Akan berbeda kita memakai hitungan. Kalau kita memakai kata Buddha, itu gambarannya jelas tetapi tidak sejelas memakai hitungan. Kalau kita memakai hitungan, saat batin kita terganggu atau lari daripada hitungan, misalnya 4,
5, tiba-tiba terganggu, tadi di nomor berapa ya? Ya, Anda secara tidak langsung terlepas nih, tadi saya nomor berapa ya? Tapi menurut para bijaksana, ketika kita lupa dengan nomor berapa, alangkah baiknya langsung kembali ke 7. Langsung kembali ke 1, mulai dari awal lagi. Kita lupa misalnya, entah ini angka 7 atau 8, pokoknya lupa misalnya. Langsung kembali ke 7, mulai dari awal. Tapi kalau kita memakai hitungan Budo, kalau kita tidak benar-benar mindful tadi, nanti kita bisa lupa itu. Lamun kemana-mana. Loh, Budonya kok hilang ya? Tapi kalau kita memakai angka, langsung di situ. Langsung seolah-olah kayak ada yang menarik gitu. Bahkan seperti semalam yang saya bilang, kita bisa menghitung sampai ke angka 30, kita mulai lagi dari 1 sampai 30, kita mulai lagi dari 1 sampai 30, berarti sudah 90 tarikan nafas. Itu pun sudah cukup membuat kita rileks. Ini saya pribadi, ini bukan didengar boleh nggak didengar juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya cocok, berhasil juga. Ya. Tapi pada prinsipnya memang tidak boleh melebihi angka 10, karena terlalu banyak nanti justru malah kita memikirkan nomor-nomor angkanya. Dan kalau memang sudah mahir, hitungan-hitungan itu tidak ada. Yang ada nanti hanya masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Ada orang yang baru datang kayak buka pintu kayak naruh kunci kletek. Ada tumbler yang tersenggol tangan kayak kita sudah enggak peduli dengan hal itu. Di luar ada yang berisik kayak di tol ada suara klakson kayak kita sudah enggak peduli dengan hal itu. Kita hanya keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk. Tiba-tiba alarm berbunyi. Dan kalau di dalam diagram ini ada 7 tingkat ya. Nah itu bisa Anda baca, bisa Anda cocokkan di mana posisi Anda sekarang. Lebih banyak di mana. Ada orang yang mempraktekkan tentang nafas seperti ini. Beliau baru menyadari ketika melihat, dia menganggap bahwa mungkin selama ini aku sudah berhasil meditasi. Tetapi ketika sudah mempelajari hal ini, beliau ada di dalam posisi mana, ternyata tidak lebih, dia hanya di dalam posisi 1 dan 2. Dan tahu berapa lama Ibu Bapak? 15-an tahun katanya. Tiap hari berlatih, setiap ada waktu berlatih. Tapi ketika melihat diagram ini, beliau kaget. Loh, ternyata selama ini saya hanya di dalam posisi angka 1 dan 2 ya. Dan saya anggap selama ini saya sudah bagus latihannya di antara yang lain. Beliau adalah salah satu founder Chan Indonesia. Salah satu pendiri Chan Buddhism Indonesia. Dan beliau juga berguru langsung kepada Master Sheng Yen. Waktu Master Sheng Yen dulu di Amerika, beliau juga sering retreat ke sana. Bahkan baru-baru ini, kebetulan kami ada grup diskusi Dhamma Welcome Insight. Kami mencoba mengundang beliau dan beberapa kali beliau bisa menjadi narasumber kami, makanya kami bisa mendapatkan, ini juga sangat bermanfaat untuk saya pribadi gitu ya. Dan baru-baru ini juga kalau nggak salah bulan Oktober atau apa kemarin nawarin saya untuk ikut ke Singapura untuk latihan, tapi saya jawab maaf belum bisa, mungkin lain kesempatan. Aslinya beliaunya di Jogja aslinya, tapi beliau latihannya sudah kesana kemari.
beliau memang suka mendalami khususnya dalam meditasi Chan atau Zen Buddhism. Dan jujur Ibu Bapak, bagi saya pribadi diagram ini sangat membantu sekali. Saya di posisi mana toh? Tinggal bercermin. Kan ada 7 ya, tinggal baca satu persatu. Kalau misalnya sampai ke level 7, luar biasa Ibu Bapak. Tiada batin, tiada diri, di situ ditulisnya ya. Tiada batin, tiada diri. Jadi yang ada apa? Enggak tahu saya. Enggak keluar masuknya nafas. Ya, memakai hitungan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mungkin kalau Anda mencoba mempraktekkan pun juga pasti yang mencoba memakai angka pasti begitu. Ini di angka berapa ya? Oh, berarti sati Anda sudah lari di situ. Ini tadi sudah sampai angka berapa ya? Lupa. Langsung kembali ke 1 sampai benar-benar mahir Bapak. Maka untuk itu perlu yang namanya meluangkan waktu, continue, konsisten. Supaya apa? Ya ibarat kayak orang berjalan, ibarat kayak orang membaca, ibarat kayak orang ngomong. Dulu waktu lahir ke dunia siapa sih yang bisa langsung baca, bisa langsung ngomong, bisa langsung berjalan? Kan gak ada. Jatuh bangun, ya. Belajar jalan jatuh bangun, kadang tersungkur. Ya. Tapi pada waktunya kita bisa menyeimbangkan kaki kanan dan kaki kiri. Sehingga lari maraton pun bisa. Kan begitu. Ya, jadi kalau misalnya kok selama ini saya nggak berkembang ya Bante ya. Ya mungkin kurang konsisten, ya, kurang meluangkan waktu, kurang komitmen. Maka alarm itu penting Ibu Bapak. Alarm itu penting dan boleh dinaikkan, misalnya kalau selama ini kita meditasi 1 jam, kurang Bante, ya dinaikkan ke 1,5 jam. Pelan-pelan dulu, mungkin gak harus 1,5 jam, mungkin 1 jam 20 menit, misalnya. Nanti lama-lama 1,5 jam, lama-lama ke 2 jam, seperti itu. Kalau di wihara tadi, cuma 1 jam, rasanya kurang Bante. Ya makanya itu tadi perlu latihan di rumah ditambah sendiri. Ya itu tentang nafas, perhatian terhadap keluar masuknya nafas. Ya ada yang mau diskusi? Silakan. Ya, boleh ambil. Namo Buddhaya Bante. Ya, Namo Buddhaya. Bante, dikatakan bahwa kalau kita bermeditasi katakanlah 1 jam duduk bersila, itu dikatakan bahwa kita sedang berlatih meditasi. Sementara kalau dalam sehari 23 jam yang lainnya, itulah sesungguhnya meditasi yang sesungguhnya. Menerapkan meditasi selama kita bisa berfokus pada apa yang sedang kita lakukan, apakah itu berjalan, makan, mengendarai mobil dan lain-lain. Apabila kita fokus, yaitu meditasi yang sesungguhnya. Jadi kalau kita kaitkan dengan pada saat kita bekerja Bante, itu seringkali kita pernah bekerja yang terlalu fokus sehingga pada saat itu kita seperti terlalu larut Bante, kemudian bisa lupa waktu, tapi pada saat itu kita juga sangat produktif. Jadi pekerjaan itu kayaknya lancar dan cepat sekali selesai,
Tapi tahu-tahu ternyata udah 3 jam, 4 jam, tidak terasa Bante. Apakah hal itu dapat dikatakan sebagai kita masuk ke dalam fase meditatif sehingga kita sangat fokus itu Bante? Dan apakah memang itu yang dikejar kalau dalam latihan meditasi, sefokus itu sampai kita kayak 1 jam juga nggak terasa gitu Bante? Tapi saya kok merasa kalau di sains itu disebut otak kita masuk ke dalam gelombang alfa ya Bante kalau nggak salah. Dimana kita udah kayak larut sepenuhnya, tapi di waktu yang bersamaan kita seperti jadi kurang waspada Bante. Jadi kayak apa yang sedang terjadi di sekeliling kita jadi kurang peka. Nah, bagaimana itu Bante? Saya merasa kok agak paradoks. Yang satu kita fokus, tapi saking fokusnya kita jadi kayak kurang waspada. Kadang tiba-tiba udah ada orang di samping, gitu. Kita terkejut gitu Bante. Kira-kira seperti itu Bante. Terima kasih. Ya, keren ya pertanyaannya. Jawabannya belum tentu keren, tenang. Pertama-tama kita perlu memahami tentang arti latihan, fokus atau konsentrasi, gitu ya. Kita bisa fokus di dalam satu pekerjaan, berarti sudah sesuai dengan arti kata konsentrasi. Tapi kalau kita memakai kata yang pertama tadi adalah latihan, ketika Anda bekerja, kemudian di situ Anda benar-benar fokus, berarti sudah nggak latihan dong? Tidak, Bu. Karena faktanya Anda bekerja bisa fokus, berarti konsentrasinya berhasil. Ketika dihubungkan dengan kata-kata latihan, makanya ada istilahnya meditasi benar. Berarti kan di luar sana menawarkan ada beberapa cara konsentrasi atau meditasi yang tidak berhubungan dengan kebenaran sesuai yang dianjurkan oleh Buddha. Ada istilah sadar dan waspada, sati sampajanya. Kalau orang Jawa, eling lan waspada, eling dan waspada, waspada tahulah ya. Bahkan kalau kita mau fair, kalau kita mau melihat daripada pesan terakhir Sang Buddha itu mengajarkan Dhamma selama 45 tahun dan Dhammanya itu kalau dikelompokkan ada 84.000 pokok suta atau kanda suta. Saat beliau mau meninggal, yang dipesankan apa? Kewaspadaan. Apa mada? Selalu dituntut untuk waspada. Kalau ini sesuai dengan sinkron dengan kata-kata latihan dan waspada tadi. Latihan waspada terhadap apa? Terhadap kemunculan kekotoran batin yang akan mempengaruhi kita. Entah itu sumbernya keserakahan, entah itu sumbernya kebencian yang didasari oleh kebodohan. Itu yang patut kita waspadai. Maka di situ ada embel-embel latihan. Tapi begini juga, latihan jangan dikira ketika kita bisa mampu duduk selama 1 jam tidak bergerak, kemudian itu disebut keren dan itu disebut latihan, dan kemudian ketika kita bangun tidak bermeditasi, duduk lagi, ya kita melakukan aktivitas biasa, ke toilet ya ke toilet, minum ya minum, kemudian itu tidak ada, kemudian kita langsung beranggapan bahwa itu sudah keluar dari meditasi. Itu juga kurang tepat. Ini sebenarnya banyak disalahpahami di kalangan kita sendiri. Padahal di dalam latihan meditasi itu kan ada 4 posisi kan. Ada duduk, berjalan, berdiri, berbaring. Mengapa kita kebanyakan memakai duduk? Karena duduk adalah posisi yang paling kuat. Coba kalau kita berdiri, kalau kita nggak kuat bisa jatuh itu. Orang berdiri paling berapa lama sih? Ya kan?
berbaring nanti kalau nggak terbiasa Anda bisa ketiduran. Ya mungkin yang paling disarankan adalah duduk dan berjalan. Bolak-balik. Sekalipun Anda melakukan aktivitas keseharian Anda, fokus walaupun di situ tidak ada kata duduk ya, dengan jasmani tenang, nampaknya diem semua. Tidak ada aktivitas seperti itu ya, tapi Anda tetap melakukan aktivitas dalam keseharian seperti biasa. Tetapi Anda benar-benar fokus, sadar, perhatian, dan selalu waspada terhadap kotoran batin yang kemungkinan akan meledak muncul. Nah, itulah yang disebut latihan. Disebut tidak latihan karena apa? Karena kalau misalnya kita muncul itu yang namanya kotoran batin, kemudian kita tidak mampu mendeteksinya, berarti latihan kita gagal. Itu baru disebut latihan gagal. Bukan berarti ketika tadinya duduk kemudian dia berdiri berjalan disebut tidak berlatihan. Tidak seperti itu ya. Tapi apapun posisinya, kalau kita mampu mendeteksi semua kotoran batin muncul, entah itu yang halus, yang sedang, yang kasar, itulah namanya latihan di situ. Konsentrasi di situ ada. Secara kasus yang ditanyakan oleh Freddy, secara konsentrasi ya sudah sesuai. Tapi apakah konsentrasi itu membawa pada lenyapnya kotoran batin? Itu yang terpenting. Karena tadi konteksnya kan kerja. Ya jelas orang kerja masuk ngurangi kotoran batin sih Bante. Sudah bisa fokus dengan pekerjaannya itu sudah sangat bersyukur. Tapi di sisi lain beliau merasakan ketika saya fokus bekerja, memang kayak waktu terasa cepat berlalu dan kerjaan mungkin cepat selesai ya. Tapi di sisi lain, tiba-tiba ada orang di depan saya. Saya kalau misalnya orang itu jahat misalnya, kita kan nggak tahu ya. Tapi kan enggak ya. Mudah-mudahan enggak, selalu dalam lindungan Sang Triratna. Nah, berarti kewaspadaan perlu kita kembangkan. Sati sampajanya itu persamaan kata itu sebutnya apa? Sinonim ya? Nah, sinonim kata kebijaksanaan. Jadi sampajanya sama kebijaksanaan itu sinonim. Jadi sati diartikan sebagai perhatian, jadi bahasa tepatnya berarti perhatian yang dibarengi dengan kebijaksanaan. Yaitu tadi mendeteksi segala kemunculan. Kalau di situ hanya ada sati saja, tapi tidak ada yang namanya kebijaksanaan, berarti itu tidak di dalam sati sampajanya, enggak afdol. Jadi keduanya itu harus seimbang ya, harus berjalan seimbang. Sadar dan perhatiannya harus jalan seimbang. Saya kadang bingungnya begini. Apakah saya harus memakai kata sadar ataukah saya harus memakai kata perhatian gitu. Kalau kita sering mendengarkan Abhidhamma sebenarnya kita akan lebih jelas sebenarnya. Apa yang dimaksud kesadaran, apa yang dimaksud dengan perhatian. Konteksnya begini. Orang merampok bank itu baik atau buruk? Buruk ya. Tapi apakah mereka tidak sadar? Sadar ya. Mosok merampok bank sambil melamun, kan tidak mungkin. Berarti apa? Sadar dong. Orang kan hanya kadang, meditasi itu sadari. Loh, saya bunuh orang itu ya sadar. Gimana coba? Saya mencuri juga sadar. Saya selingkuh juga sadar. Loh, tapi katanya meditasi suruh menyadari, Bante. Udahlah pokoknya sadari saja. Tak bunuh, aku sadar loh. Tak curi barangmu, HP-mu, tapi aku sadar loh. Gimana coba?
Makanya kalau di dalam Abhidhamma, kesadaran atau cita itu ada dibagi ada 121 tingkatan kesadaran. Itu nanti benar-benar jelas. Kesadaran di apa namanya? Orang-orang suci bagaimana, orang suci tingkat pertama, kedua bagaimana, itu sangat jelas sekali. Kesadaran yang muncul di saat orang itu merampok bagaimana, itu sangat jelas sekali. Sadar. Tapi kalau sati, kalau perhatian, bagaimana Bante? Sati itu sifatnya itu menyelamatkan. Jadi kalau Anda sadar, jangan membunuh. Membunuh itu selain mengambil nyawa orang lain atau makhluk lain, akibatnya juga kita bisa terlahir berulang-ulang kali di neraka atau menjadi binatang misalnya. Ketika Anda sadar seperti itu dan di situ ada hal untuk jangan ya nanti kamu celaka ya, merenungkan bahayanya, merenungkan kerugiannya, itulah sati yang menyelamatkan Anda. Jadi ada istilahnya sadar dan perhatian. Jadi tidak hanya sadar saja. Jadi tadi ditambahin ya kata-kata sadarnya, sadar dan perhatian. Perhatian terhadap apa ya? Terhadap yang baik-baik itu tadi. Ya karena orang teroris apa dia nggak sadar? Sadar. Sadar sekali. Tapi di situ tidak dibarengi dengan perhatian atau sati. Intinya sati itu menyelamatkan gitu aja. Kata lain dari sati itu menyelamatkan. Fungsinya itu untuk menyelamatkan. Seperti Anda tadi di rumah, ini hari apa ya? Kamis ya? Sorry ya. Nampak kali nggak ada satinya Bante. Ini hari Selasa. Oh iya ya, ini hari Selasa. Biasanya ada meditasi di ITBC, berangkat untuk latihan meditasi. Nah itu yang berbicara begitu berarti sati, disertai dengan kesadaran yang baik tadi. Nah itu yang ngomong seperti itu sati. Ya, jadi mungkin Freddy kewaspadaannya mungkin dikembangkan ya. Konsentrasi, orang rampok bank tadi kan pasti ada konsentrasi juga kan, tapi kan konsentrasinya salah. Nah, kalau di dalam agama Buddha jelas konsentrasi benar. Konsentrasi benar cirinya apa? Itu tadi mampu mendeteksi kotoran-kotoran batin yang halus di dalam diri kita. Karena kita belum bisa mencabutnya, jadi kadang-kadang kekotoran batin yang awalnya masih tertidur di dalam batin kita, ketika ketemu dengan objek yang dapat memicunya, maka dia akan muncul keluar. Bisa marah karena melihat sesuatu yang tidak diinginkan, marah karena tidak mendapatkan apa yang diinginkan, marah karena mendengar suara yang tidak diinginkan, marah karena merasakan makanan yang tidak diinginkan. Ya kan, itu objek sudah bersentuhan dengan objek yang di luar diri kita. Awalnya kemarahan tidur di dalam batin kita. Tetapi ketika objeknya dan syarat-syaratnya tadi terpenuhi, ya muncul itu. Berarti di situ apa? Dosa. Dosa mula citanya muncul di situ. Itu selalu, itu kita selalu dipermainkan itu. Loba dosa moha itu selalu mempermainkan kita setiap hari, sadar atau enggak sadar. Nah itulah fungsinya meditasi di sini. Dan kita patut bersyukur ya, kita punya guru agung yang mengajarkan konsentrasi benar bagaimana, konsentrasi salah bagaimana, sebegitu akurat dan lengkap. Itu hanya yang diajarkan oleh guru agung kita Sang Buddha. Bisa menjawab nggak ya? Ya, jadi sudah betul konsentrasinya, cuman kan konsentrasinya berhubungan dengan pekerjaan. Ketika kamu di situ sudah berhasil dengan pekerjaan kamu, justru itu namanya bukan latihan, itu kamu sudah berhasil itu memakai kekuatan konsentrasi. Tapi kalau yang mengarah pada meditasi benar itu kan
konsentrasi yang memang diarahkan untuk melenyapkan kotoran-kotoran batin. Itu aja simpelnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterima ya, Freddy ya. Ya. Ada lagi? Ya, saya kira cukup ya. Loh. Ya. Nah, cukup. Ya, cukup ya, mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Dan